Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Agustina Rahmawati, guru SD Negeri 1 Selanegara, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, yaitu guru kelas 5 di SD Negeri 1 Selanegara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bu Umi? Alhamdulillah luar biasa. Syukurlah. Baiklah, kali ini saya akan melaksanakan percakapan praobservasi sebelum nanti saya mengamati jalannya proses pembelajaran Bu Umi di kelas. Atau saya melaksanakan supervisi akademik. Tujuan dilakukan supervisi akademik ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bu Umi lakukan di kelas 5 nanti. Kenapa dilakukan percakapan praobservasi? Adalah sebagai persiapan awal ya, agar Bu Umi itu lebih siap, lebih percaya diri dan memberikan pembelajaran yang terbaik untuk siswanya. Baiklah Bu Umi, kita mulai saja. Ada beberapa pertanyaan yang utarakan ya Bu ya. Yang pertama nanti untuk pelajarannya pelajaran apa ya Bu? IPA. Kelas 5 ya, kelas 5. Untuk materinya Tentang rantai-rantai makanan. Oke, tentang rantai-rantai makanan. Pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan adalah tujuan pembelajaran. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Bu Umi capai untuk materi kali ini seperti apa Bu? Tujuan pembelajaran dalam RPP saya yang pertama itu siswa dapat mengetahui apa definisi dari rantai makanan dengan benar. Yang kedua, siswa mampu menentukan produk hidup dalam suatu rantai makanan dengan benar. Yang ketiga, siswa mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar dengan benar. Yang keempat, siswa mampu membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem dengan benar. Oke, baik. Berarti ada 4 pembelajaran yang hendak Bu Umi capai ya di materi kali ini. Untuk pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Umi itu seperti apa? Oke, untuk area pengembangan yang akan dicapai itu yang pertama, memandu proses belajar yang efektif, yaitu dengan penggunaan strategi pembelajaran yang baik dan menarik. Dan yang kedua, kemampuan anak untuk berpikir kritis, mengeluarkan ide, gagasan, dan pendapat. Oke, tadi ada penggunaan strategi yang baik dan menarik ya. Nah, kira-kira strategi yang sudah Bu Umi persiapkan untuk pembelajaran nanti itu seperti apa Bu? Strategi yang pertama itu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Diferensiasi yang saya gunakan adalah diferensiasi konten dan diferensiasi proses. Yang kedua itu melaksanakan diskusi. Siswa mampu bekerja sama dengan teman sebaya dan mempresentasikan hasil diskusi depan kelas. Oke, baiklah, setelah ini saya akan lihat di kelas seperti apa ya Bu ya. Baiklah, ternyata Bu Umi sudah bisa membuat modul ajar ya dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Baiklah, saya sudah melaksanakan percakapan praobservasi dengan Ibu Umi Masinro, guru kelas 5 di SD Selanegara yang akan melaksanakan pembelajaran IPAS materi rantai makanan. Mari kita siapkan tempatkan tabrak selatum. Jaya, 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 selatum. Jaya, jaya, yes.
pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Dipimpin sama ketua kelasnya ya. Tempat duduk siap-siap berdoa mulai. Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran, kita nyanyi lagu nasional Garuda Pancasila dulu ya. Oke anak-anak, kemarin kita sudah membahas apa ya? Ya, sekarang kita akan membahas tentang rantai makanan. Kalian sudah tahu tentang rantai makanan? Sudah? Ya, rantai makanan itu apa? Sekarang Ibu Guru mau menjelaskan tentang tujuan pembelajarannya ya. Yang pertama itu mampu mengetahui apa itu rantai makanan. Yang kedua, mampu menentukan peran makhluk dalam suatu rantai makanan. Yang ketiga, mampu membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. Yang keempat, mampu membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. Makhluk hidup dapat berperan sebagai sumber energi atau sumber makanan bagi makhluk hidup lainnya, sehingga terjadi proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam suatu ekosistem. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antara makhluk hidup pada gambar di samping ini? Bisa? Nah, ini gambar apa? Bukan ya, yang ini? Ini bisa menjadi sebuah Nah, ini tumbuhan. Tumbuhan dapat menghasilkan sendiri dari fotosintesis. Kalian tahu fotosintesis? Apa? Ya, fotosintesis adalah proses biokimia yang dilakukan oleh tumbuhan untuk mengubah cahaya matahari menjadi makanan atau energi. Oleh karena itu, dalam sebuah ekosistem, tumbuhan berperan sebagai apa? Produsen. Oke,
Bisa memakan serangga dan buah. Oke, kita lanjut ya. Rantai makanan di ekosistem laut. Ya, siapa yang mau baca? Ya. Mak. Pada ekosistem laut yang berperan sebagai produsen adalah tumbuhan yang tidak terlihat oleh mata kita, namanya fitoplankton, dan jumlahnya sangat banyak di laut. Selain fitoplankton, rumput laut dan lamun juga termasuk produsen di ekosistem laut. Organisme ini hidup di permukaan laut karena butuh sinar matahari untuk fotosintesis. Oke, bagus sekali ya Ima. Terima kasih. Dikasih apa? Oke, ini fitoplankton. Fitoplankton dimakan zooplankton. Zooplankton dimakan ikan kecil. Ikan kecil dimakan ikan sedang, dan ikan sedang dimakan ikan besar. Rantai makanan pendek. Rantai makanan tidak selalu terdiri dari urutan atau proses yang panjang. Karena ukurannya yang besar, gajah dewasa tidak memiliki predator alami. Gajah memakan berbagai jenis tumbuhan, termasuk rumput dan daun pohon akasia di padang rumput. Jadi gajah ini memakan apa? Bagus banget. Contoh rantai makanan pendek. Tanaman yang sudah mati atau busuk merupakan sumber makanan bagi cacing tanah. Oleh karena itu, cacing tanah juga berperan sebagai dekomposer. Di bawah ini merupakan contoh rantai makanan yang terjadi pada cacing tanah. Tanah mati dimakan oleh cacing tanah. Cacing tanah dimakan oleh burung. Dalam ekosistem yang luas seperti hutan, terdapat berbagai komponen biotik. Hal ini menyebabkan produsen dapat dimakan oleh lebih dari satu konsumen. Begitu pula sebaliknya, konsumen dapat memangsa lebih dari satu jenis hewan. Lalu bagaimana proses rantai makanan terbentuk dalam ekosistem yang memiliki banyak jenis hewan dan tumbuhan? Jadi, jangan siapa yang mau baca lagi? Yang lagi siapa? Ya. Rantai makanan merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan pada suatu ekosistem yang sama. Hal ini dapat terjadi karena dalam ekosistem yang luas banyak makhluk hidup yang tinggal bersama. Apakah kamu dapat mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup pada gambar di bawah ini? Ya, bagus sekali Mas siapa? Iya. Dikasih apa? Yang ini gambar apa ya anak-anak? Terus? Yang ini?
sudah terurai. Ya, fitoplankton, tumbuhan berukuran sangat kecil yang hidup di dalam air. Zooplankton, hewan berukuran kecil yang ada di laut. Lamun, tumbuhan yang hidup di laut dangkal. Dan organisme, segala jenis makhluk hidup. Jadi makanan, kumpulan rantai makanan yang saling berkaitan yang ada pada satu ekosistem yang sama. Oke, sekarang kita melihat tayangan video tentang rantai makanan ya. Semuanya perhatikan di depan ya. Mari mengenal rantai makanan. Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan memakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal dari rantai makanan. Sementara hewan dan manusia adalah konsumen. Mereka tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri, sehingga membutuhkan tumbuhan atau hewan lain sebagai makanannya. Konsumen yang memakan tumbuhan disebut herbivore, seperti sapi, kuda, dan kambing. Konsumen yang memakan hewan lain disebut karnivora, seperti kucing, ular, dan harimau. Lalu, konsumen yang memakan tumbuhan dan juga hewan disebut omnivora, seperti anjing, ayam, dan manusia. Menarik sekali kan? Oh, sudah waktunya aku makan siang. Jangan lupa untuk mengamati makhluk hidup lain di sekitarmu dan kaitkan mereka dalam rantai makanan ya. Sampai jumpa lagi. Oke, tadi itu tentang apa ya? Bagus. Dari materi yang Bu sudah sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Kalau begitu, sekarang kalian mengerjakan tugas ya.
Gimana, udah selesai anak-anak? Sudah. Siapa yang mau presentasi? Ya. Kelompok 3 ya yang presentasi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang rantai makanan. Tumbuhan sebagai produsen, tikus sebagai konsumen 1, ular sebagai konsumen 2, elang sebagai konsumen 3, dan jamur sebagai pengoplosan. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih.